Pada pelajaran kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan be atau to be dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, to be mengacu pada kata-kata seperti am, is, dan are. Ada juga penggunaan was dan juga were, tapi itu merupakan bentuk lampau atau past. Di sini saya akan berfokus pada bentuk present, yaitu am, is, dan are. Secara penerapan dasar, bentuk be ini bisa digunakan untuk menyatakan usia. Misalnya dalam contoh ini, Julie is 25 years old. Julie berumur 25 tahun. He is only 5 years old. Ia baru berusia 5 tahun. I am 30 years old. Saya berusia 30 tahun. Both of them are 10 years old. Kedua dari mereka berumur 10 tahun. Selanjutnya bentuk to be atau be yang digunakan dengan kata sifat atau adjective. You are right, it's easy. Kamu benar, itu mudah. I'm really tired. Saya sangat lelah. The weather is nice. Cuacanya bagus. She is still young. Dia masih muda. Selanjutnya penggunaan be atau to be yang digunakan dengan kata tunjuk. Kata tunjuk di sini berupa this atau that atau bentuk jamaknya these atau those. Contoh kalimat: This is my new place. Ini tempatku yang baru. That's not your car. Itu bukan mobilmu. These are my books. Ini buku-buku saya. Those are your pens. Itu pulpen-pulpennya kamu. Selanjutnya bentuk to be yang digunakan untuk menyatakan kebangsaan dari seseorang. Contoh kalimat misalnya seperti ini. She is American. Ia orang Amerika. He is English. Ia orang Inggris. Di sini kata American dan English digunakan sebagai kata sifat atau adjective, merujuk pada negara dari mana seseorang itu berasal. Seperti misalnya kita orang Indonesia, kita bisa katakan I'm Indonesian. I was born in Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Kemudian penggunaan to be yang digunakan untuk mengacu pada pekerjaan atau profesi seseorang. Contoh kalimat: Freddie is a musician. Tony and John are also musicians. Freddie adalah seorang musisi. Tony dan John juga adalah musisi. My grandfather is an English teacher. Kakek saya seorang guru bahasa Inggris. My brother is a dentist. Saudara lelaki saya adalah seorang dokter gigi. I'm a singer. Saya seorang penyanyi. Kemudian bentuk be atau to be yang digunakan untuk memperkenalkan diri atau untuk menanyai nama seseorang. Contoh kalimat: I'm Julian. Are you Mr. Parker? Saya Julian. Apakah Anda Tuan Parker? My name is David. What is your name? Nama saya David. Nama kamu siapa? Atau siapa namamu? What's her name? Would you tell me? Siapa namanya? Bisakah kamu beritahu saya? Selanjutnya penggunaan be atau to be yang digunakan sebagai penghubung dari kata keterangan, atau lebih tepatnya frasa keterangan tempat. Misalnya dalam contoh berikut. She is in the park. Dia berada di taman. He is at the beach. Dia berada di pantai. We are at home. Kami ada di rumah. They are at school. Mereka ada di sekolah. You are in a restaurant. Kamu berada di sebuah restoran. I am at home. Saya di rumah. I am in the class. Saya ada di dalam kelas.
Kemudian bentuk be atau to be sebagai penghubung kata kerja dalam bentuk present continuous atau kata kerja yang ditambahkan ing ketika mengatakan suatu tindakan sedang dilakukan pada saat diucapkan. Contoh kalimat: He is watching television. Ia sedang menonton TV. You are reading a book. Kamu sedang membaca buku. They are playing cards. Mereka sedang bermain kartu. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Jadi itulah penggunaan dasar daripada bentuk be atau to be ini, yaitu am, is, dan are. Di sini saya sengaja hanya membahas bentuk presentnya. Sebetulnya ada bentuk pastnya seperti was dan were, tapi itu nanti akan dibahas lain kali. Semoga pelajaran ini bisa membantu teman-teman yang belajar. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Tetap semangat dalam belajar karena bahasa Inggris itu sangat penting. Kita akan berjumpa lagi pada materi-materi yang akan datang. Thank you.